Hai teman-teman, perkenalkanlah Tuhan dan Juru Selamatku. Namanya Yesus, Dia sahabatku yang selalu setia menjagaku. Tuhan Yesus selalu ada di hatiku. Tuhan Yesus beri kesayanganku. Tuhan Yesus yang selalu ku rindukan, lebih dari segalanya. Tuhan Yesus selalu ada di hatiku. Tuhan Yesus jadi kesayanganku. Tuhan Yesus yang selalu ku rindukan, lebih dari segalanya. Yesus sahabatku. Na 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 na. Na 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 na. Man, perkenalkanlah Tuhan dan Juru Selamatku. Namanya Yesus, Dia sahabatku yang selalu setia menjagaku. Tuhan Yesus selalu ada di hatiku. Tuhan Yesus jadi kesayanganku. Tuhan Yesus yang selalu ku rindukan, lebih dari segalanya. Tuhan Yesus selalu ada di hatiku. Tuhan Yesus jadi kesayanganku. Tuhan Yesus yang selalu ku rindukan, lebih dari segalanya. Yesus sahabatku. Ayo bertepuk tangan. Tuhan Yesus selalu ada di hatiku. Tuhan Yesus jadi kesayanganku. Tuhan Yesus yang selalu ku rindukan, lebih dari segalanya. Tuhan Yesus selalu ada di hatiku. Tuhan Yesus jadi kesayanganku. Tuhan Yesus yang selalu ku rindukan, lebih dari segalanya. Lebih dari segalanya. Yesus sahabatku. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Yesus sahabatku. Yeay!
Kita sudah menyembah Tuhan dengan semangat. Sekarang kami harus lebih fokus menyembah Tuhan. Bapakku yang sangat baik, kerinduan di hatimu hanya ingin dekat Bapakku yang sangat baik, hanya kepada kerinduan di hatiku hanya ingin dekat anakmu, Tuhan, ku persembahkan hidupku sebagai persembahan yang hidup yang berkenan kepadamu. Bapakku yang sangat baik, dan kepadamu kerinduan di hatiku hanya ingin dekat denganmu. Aku anakmu, Tuhan, ku persembahkan hidupku sebagai persembahan yang hidup yang berkenan kepadamu. Aku anakmu, Tuhan, ku persembahkan hidupku sebagai persembahan yang hidup yang berkenan kepadamu. Ayo mengucapkan syukur kepada Tuhan. Aku anakmu, Tuhan, ku persembahkan
berdoa ya. Selamat pagi, Tuhan Yesus. Kami anak-anak Joel Kids, tolong berkatilah kita akan lebih dekat kepadamu, menjadi lebih baik, lebih jujur, dan selalu menurut kepada perintahmu. Dan tolong berkati kakak yang akan menjelaskan firman hari ini. Terima kasih Tuhan. Amin. Teman-teman, aku capek sekali. Aku sudah tidak kuat, teman-teman. Ayo Chloe, kita pasti bisa. Oke deh, aku pasti bisa. Teman-teman, bagaimana ini? Mereka banyak sekali. Aku sudah mulai kehabisan tenaga. Tenang Chloe, tenang. Kamu siapa? Aku adalah seorang polisi yang akan membantu kalian. Ayo ikuti aku. Shalom adik-adik semua. Nah, jumpa lagi bersama Kak David di sini untuk menemani adik-adik semua mendengarkan firman Tuhan. Oke, sudah siap semuanya? Yuk, semuanya duduk yang rapi ya. Oke, siapkan hati. Kita mau berdoa dulu. Kita mau siapkan hati kita untuk terima kebenaran firman Tuhan. Boleh semuanya sikap doa yang baik? Oke, yuk. Tuhan Yesus, kami datang kepadamu Tuhan, kami mengucap syukur buat kesempatan hari ini Tuhan. Kami mau duduk diam seperti seorang murid, kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah buat setiap kami Tuhan, sampaikan isi hatimu, sampaikan pesan-Mu buat setiap kami Tuhan. Roh Kudus, mampukan kami, ajari kami, buat kami mengerti kebenaran firman-Mu hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Oke adik-adik semua, hari ini kita mau belajar dari tokoh nih. Tokohnya dua nih adik-adik. Siapa yang ingat ketika Musa mengutus 12 pengintai untuk mengintai tanah perjanjian? Nah, ada dua tokoh nih yang luar biasa, yang berbeda dari teman-temannya. Adik-adik tahu nggak? Ayo coba tebak siapa ayo. Yang baca Alkitab tahu ya, yang ikut sekolah minggu pasti juga tahu ya. Betul sekali, tokoh kali ini bernama Yosua dan Kaleb. Yuk kita mau buka firman-Nya sama-sama yuk. Oke adik-adik di rumah, adik-adik bisa buka Alkitabnya atau buka aplikasi Bible di setiap gadget kalian. Kita mau buka di Bilangan 13. Yuk, yang biasa baca Alkitab, yang tahu nih Bilangan itu perjanjian lama atau baru adik-adik? Baru? Lama adik-adik. Oke. Bilangan 13 ayat 1. Kita mau buka di ayat 1 sampai ayat yang ketiga aja ya. Kita mau baca sama-sama. Bilangan 13 ayat 1. Judulnya ke-12 pengintai. Tuhan berfirman kepada Musa, suruhlah beberapa orang mengintai tanah Kanaan yang akan kuberikan kepada orang Israel. Dari setiap suku nenek moyang mereka, haruslah kau suruh seorang, semuanya memimpin pemimpin di antara mereka. Lalu Musa menyuruh mereka dari padang gurun Paran sesuai dengan titah Tuhan. Semua orang itu adalah kepala-kepala di antara orang Israel. Nah adik-adik, Musa mengutus 12 pengintai. Kenapa kok 12 adik-adik? Karena ini mewakili kepala suku masing-masing. Nah, dan ada 2 orang dari kepala suku tersebut yang bernama Yosua dan Kaleb. Mereka bersama dengan rombongan yang ke-10 itu, jadi totalnya ada berapa? 12 mengintai tanah perjanjian. Tanah yang dijanjikan Allah kepada bangsa Israel ketika mereka keluar dari perbudakan Mesir.
Nah, ketika mereka mengintai adik-adik, ternyata negeri itu penuh dengan susu dan madu. Negerinya sangat subur adik-adik. Mereka melihat bahwa tanahnya hijau, penuh dengan padang rumput yang luas. Dan hasil dari tanaman mereka itu besar-besar adik-adik. Anggurnya mereka itu bawa pakai 2 orang. Karena apa? Sangat besar dan sangat berat untuk membawa hasil tanaman tersebut. Nah adik-adik, siapa di sini yang pingin nih dapat sesuatu berkat yang besar seperti Kanaan tersebut? Yang pingin katakan saya. Nah, tapi adik-adik, mereka juga melihat bahwa di bangsa itu, di musuh tersebut, itu berkubu-kubu adik-adik. Dan mereka diduduki oleh raksasa-raksasa adik-adik. Wah, menakutkan ya adik-adik ya. Mereka didiami oleh raksasa. Bayangkan, kalian ingat nggak? Kalau bicara raksasa, kisah tentang siapa ayo? Kisah tentang Daud dan Goliat. Betul adik-adik. Mereka itu dari suku-suku Enak. Nah, di mana keturunan Goliat itu ada di tempat itu. Betapa menakutkannya ya. Tapi berbeda dengan apa yang dilihat Yosua dan Kaleb adik-adik. Yosua dan Kaleb melihat bahwa ini berkat yang luar biasa. Dan Tuhan yang memberikan semuanya itu. Dan Tuhan juga, Tuhan yang sama akan menyertai mereka melalui peperangan adik-adik ketika menghadapi musuh-musuh atau raksasa-raksasa itu. Nah, adik-adik, kemudian mereka datang kepada Musa dan bangsa Israel. Nah, adik-adik, Kak David mau tanya nih, siapa di sini yang punya teman, entah di tempat tinggal kalian, di kampung kalian, di perumahan kalian, atau di sekolah, siapa yang punya teman suka menggerutu? Menggerutu itu apa ya, Kak? Suka mengeluh. Nah, terus perkataannya negatif. Suka memberitakan hal buruk, takut. Nah, siapa adik-adik yang menggerutu, mengeluh, suka menakut-nakuti? Siapa adik-adik? Nah, kita sebagai anak Tuhan, kita dipanggil sebagai garam dan terang ya adik-adik ya. Dimana kita memberi pengaruh yang positif. Nah, positive vibe. Nah, mulut kita ini dipakai untuk jadi berkat, untuk menyuarakan kebenaran. Seperti Yosua dan Kaleb menceritakan kepada Musa ketika mereka kembali mengintai. Yosua dan Musa menceritakan berkat Tuhan yang Tuhan sediakan luar biasa. Berbeda dengan 10 pengintai temannya Yosua dan Kaleb tersebut. Mereka takut adik-adik. Mereka menggerutu. Mereka cemas. Nah, sehingga masyarakat atau bangsa Israel itu menjadi ikut takut karena perkataan dari 10 pengintai tersebut. Tapi ada Yosua dan Kaleb yang penuh keberanian. Yosua dan Kaleb percaya kalau Tuhan yang akan memberikan tanah perjanjian tersebut. Tuhan juga yang sama yang akan melawan musuh-musuh atau raksasa tersebut. Nah adik-adik, David mau tanya nih, dalam hidup kalian, apa musuh atau raksasa terbesar dalam hidup kalian? Ada nggak? Mungkin kalian takut pelajaran matematika mungkin. Kak, susah Kak, matematika itu nggak bisa-bisa. Atau mungkin kalian takut gelap kalau sendirian ke kamar mandi. Apa adik-adik ketakutan kalian? Nah, hari ini kita mau percaya ya bahwa kita dipanggil sebagai garam dan terang. Di mana ada terang, itu kegelapan atau ketakutan menyingkir atau sirna. Adik-adik, kita mau baca ayat hafalan. Hari ini terambil dalam, adik-adik boleh buka Alkitabnya, terambil dalam Yosua 1 ayat 9. Yuk adik-adik buka yuk semuanya. Yosua 1, Kak David juga mau buka nih. Yosua 1 ayat yang ke-9.
Yo, sudah ketemu ya, sudah ketemu, katakan amin. Oke. Yuk kita mau baca sama-sama ya. Terambil dalam Yosua 1 ayat 9. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu? Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Nah, David ulang sekali lagi ya. Yosua 1 ayat 9. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu? Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Yang percaya katakan amin. Luar biasa ya adik-adik ya, firman Tuhan hari ini yang memberi kita kekuatan, pengharapan. Kita mau percaya janji Tuhan bahwa Tuhan sekali-kali tidak pernah meninggalkan kita semua. Tuhan yang sama, Tuhan yang menyertai hidup kita. Tuhan yang memberi pertolongan, Tuhan yang memberi pengharapan bagi hidup kita. Adik-adik, siapa yang setelah mendengarkan firman ini merasa dikuatkan kembali, merasa diberi pengharapan bahwa segala sesuatu apa yang kita kerjakan bersama Tuhan Yesus, kita akan diberi kemenangan demi kemenangan karena kita lebih daripada pemenang. Oke adik-adik, hari ini kita mau berdoa, kita mau terima firman Tuhan hari ini biar tertanam kuat dalam hati kita. Tuhan yang memberi kekuatan, keberanian dalam hidup kita. Yuk buka tangannya semuanya. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu, pesan-Mu hari ini Tuhan. Kami percaya firman-Mu ya dan amin. Engkau sesekali tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Engkau selalu menyertai kami Tuhan. Engkau memberi pertolongan kepada kami. Engkau memberi kekuatan kepada kami. Apapun yang kami lalui, asal bersama Tuhan Yesus, kami terima kemenangan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan, amin. Nah adik-adik, tiba di penghujung acara. Kita mau terima berkat yang dari Tuhan. Kita mau doa berkat. Yuk kita semuanya buka tangannya lebar-lebar, lebih lagi. Yuk semuanya arahkan hati kepada Tuhan. Kita terima yang terbaik dari Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami terima berkat yang terbaik hari ini Tuhan. Seperti Engkau memberkati bangsa Israel Tuhan. Engkau memberkati kami juga Tuhan. Dengan berlimpah-limpah. Kami diberi keberanian yang dari Tuhan. Kekuatan, pertolongan, penyertaan yang dari Tuhan. Untuk kami melalui hari-hari kami Tuhan. Apapun masalah kami Tuhan. Gunung kami Tuhan. Kami mau melalui, kami mau terobos bersama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami terima berkat-Mu utuh di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan amin. Sampai jumpa adik-adik. Dah.